niyah dan nikmatnya kepada kita seluruhnya hingga kita bisa kembali berkumpul, duduk bermajelis ilmu, duduk untuk saling memberikan manfaat di antara kita. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya beserta orang-orang yang beriman sampai hari kiamat. Kata beliau rahimahullah au hafidahullah, rahimahullah ya, bagi matannya rahimahullah yang mensyarah ya Syekh Shalih Fauzan hafidahullah taala. Kata beliau rahimahullah, hadhil ayat ats-tsalath tadammanat thalathu masailah. Ya. Kata beliau, matannya masih di matan. 3 ayat ini mengandung 3 perkara. Itu terkait dengan awal surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin Rahmanir Rahim ya Maliki Yaumiddin. Lihat kata beliau, ats-tsalatsu ayat allati talaha fi awwali ar-risalati. Kata Syekh Shalih Fauzan, 3 ayat yang diinginkan yang dibaca ya di awal risalah, di awal risalah ini ya. Kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin tadammanat thalathu masail ya, masaili atau masailah atau masailuh. Ayub, masail. Kenapa? Dia apa? Dia apa namanya? Ayo, tepatnya apa? Sigoh? Majmu'. Ahsan, sigoh muntahal jumu'. Bentuk jamak terakhir. Jadi jamak itu ada macam-macamnya. Ya. Kalbun misalnya mufradnya bentuk tunggalnya anjing. Ya. Kemudian jamaknya kilabun. Kemudian saking banyaknya anjing dikatakan kalalib. Kalalib. Sigo muntahal jumu' itu ada 2 wasannya, mafa'il atau mafa'il, ada ya-nya ya. Dan ingat, dia tidak bisa dikasroh asalnya. Tidak bisa antum katakan thalathu masaili kecuali 2 syarat. Apa itu? Mudhaf dan pakai alif lam. Ahsan ya, faidah nahwu ya. Antum tidak bisa mengkasrah siga muntahal jumu' kecuali dengan 2 ketentuan ya. Diidofahkan, misalnya antum mengatakan hadza masa min masa jidihim, min masa jidihim, diidofahkan kepada hum, maka dia bisa menjadi kasrah masajidih karena idofahnya. Atau antum mengatakan minal masajidi, ada alif lamnya ya, minal masajidi ya. Wallahu alam ya. Kata beliau, 3 ayat ini menanggung 3 perkara ya. Al ayatul ula, ayat yang pertama,
Jadi beliau tegaskan ya, Al-Fatihah itu ayat yang pertama yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Fiha al-mahabbah li'anna Allah mun'im wal mun'im yuhabba ala qadri in'amihi. Apa maksudnya matan? Chandra. Apa maksudnya matan? Coba terjemahkan. Fiha al-mahabbah. Di dalam apa? Kembali kepada apa? Ayat surah Al-Fatihah atau ayat yang pertama yang diinginkan. Bukan surah Al-Fatihah. Ayat yang pertama. Di dalam ayat pertama ada mahabbah. Kemudian apa lagi? Ya Allah mun'im. Apa maksudnya? Ya, dia yang apa mun'im? Memberi nikmat. Ya, wasannya muf'il dari an'am. Dari an'ama yun'imu in'aman mun'imun. Wasan sebagai fa'il. Ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala dia memberi nikmat. Kata beliau wal mun'im yuhab ala qadri in'amihi. Ya, wal mun'im yuhabbu ala qadri in'amihi. Apa maksudnya? Ayub. Yang memberi nikmat dicintai pada kadar kenikmatannya, labas. Ya, dan yang memberi nikmat itu akan dicintai kata beliau sebagaimana kadar kenikmatannya. Ya, jadi orang misalnya fitrahnya atau asalnya semakin dia diberi, maka dia akan semakin cinta kepada yang memberinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, maka dia yang seharusnya kita paling cintai. Ya, demikian. Maka kata beliau, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala madza. Enggak terpantul ke suaranya? Enggak ya? Bagus suaranya. Enggak terpantul. Terpantul tapi jelas. Ya, anak sendiri rasa kayak terpantul. Kata beliau, alhamdulillah ala madza. Segala puji bagi Allah. Apa yang diinginkan? Ya, terhadap apa kita memuji Allah kata beliau? Ala ni'amihi. Atas nikmatnya. Ya. Wa huwa yuhmadu subhanahu wa ta'ala li dzatihi wa li asma'ihi wa sifatihi wa li af'ali. Kata beliau, dialah Allah yang dipuji zatnya dan dipuji bagi nama-namanya dan sifatnya dan perbuatannya. Wa huwal mun'im ala ibadi kata beliau. Maka dia Allah yang memberi nikmat kepada hamba-hambanya. Fa kullu mun'imin kata beliau, bahwa yuhmadu ala qadri ma an'ama. Setiap yang memberi nikmat, maka dia akan dipuji sesuai kadar nikmat yang dia berikan. Wa hadza yaqtadi ayyuhabba kata beliau. Maka ini menuntut agar dia dicintai. Lianna nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha. Nah, kata beliau sungguhnya jiwa itu sudah jubilat, itu sudah kita terjemahkan sebagai apa? Jibillah ini apa bagusnya? Santri, karena jiwa itu kata beliau sudah dibiasakan, ya, sudah dibiasakan atau
Ya, kita lihat apa yang paling bagus maknanya. Ayo, dibuat, dicipta, bisa semua ya. Bahwasanya jiwa itu dicipta, dibiasakan, dibuat dia mencintai siapa yang berbuat baik terhadapnya. Itu sudah. Ya. Ada yang kasih kita misalnya sesuatu, teman, ya, dibanding teman mungkin yang tidak pernah kita kasih sesuatu, yang biasa kasih kita sesuatu pasti kita lebih suka. Itu sudah kebiasaan atau tercipta manusia demikian, asalnya seperti itu. Ya, semakin kita dikasih sama seseorang, biasanya akan semakin cinta kita kepada orang tersebut. Ya. Kemudian kata beliau, wallahu jalla wa ala huwal muhsin wa huwal mun'im wa huwal mutafaddil ala ibadihi, kata beliau. Fatuhibbul qulub ala ni'amihi wa ala fadli wa ihsani mahabbatan la yu'adiluha mahabbah, kata beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang muhsin, yang berbuat baik, dan dia memberi nikmat, dan dia memberikan keutamaan kepada hamba-hambanya. Maka hati, kata beliau, akan cinta terhadap berbagai nikmatnya, ya, berbagai keutamaan darinya, terhadap keutamaan kebaikannya. Kata beliau, kecintaan yang tidak sebanding dengan kecintaan apapun. Ini kata beliau. Di kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena banyaknya nikmatnya tentunya yang memberikan karunia, maka hati akan cinta dan kecintaan yang tiada bandingannya. Ya. Walidzalika kanatil mahabbatu a'dham, kata beliau, anwa'il ibadah. Kata beliau, yang namanya kecintaan ini kepada Allah, dia adalah jenis ibadah yang terbesar, jenis ibadah yang paling besar. Alhamdulillahi rabbil alamin tatadammanu, kata beliau, al-mahabbah. Maka sejak alhamdulillah rabbil alamin ini terkait dengan ayat mengandung kecintaan. Wa sayadhkuru asy-syekh rahimahullah annal mahabbata ala arbati anwa'in, kata beliau. Dan sungguh Syekh, ya, kata Syekh Fauzan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti juga akan menyebutkan dalam matanya jenis kecintaan itu terbagi menjadi 4 jenis. Ya, tidak akan keluar dari itu, kata beliau. Akan tetapi Syekh Shalih Fauzan beliau sebutkan di awal. Sebelum beliau sebutkan nanti matan, beliau sebutkan memang di syarahnya beliau. Ya, mahabbatun syirkiyah, kata beliau. Ada kecintaan syirik. Wahia mahabbatul asnami wal authani. Ya. Wa kulli ma yu'badu min dunillah, kata beliau. Setiap kecintaan terhadap patung-patung, authan, yaitu sesembahan-sesembahan. Ya, authan itu lebih luas. Sesembahannya apa saja. Bisa juga masuk patung, tapi dia lebih luas. Ya, bisa berupa batu, pohon, apa saja yang disembah selain Allah, itulah authan. Ya. Dan setiap, kata beliau, yang disembah selain Allah. Kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dalam surah Al-Baqarah ayat 165. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah tandingan bagi Allah, tandingan baginya. Dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Ya. Jadi kecintaan kita kepada selain Allah itu tidak boleh sama.
apalagi melebihi daripada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun rasulnya. Ya. Lianna mahabbatahum mahabbata tauhidin wa ikhlas, kata beliau. Adapun orang yang beriman, kenapa mereka sangat cinta kepada Allah? Karena kecintaan mereka, kecintaan karena dibangun di atas tauhid dan keikhlasan. Ya. Ini. Saking cintanya mereka, jiwa pun mereka siap korbankan. Ya. Apa sudah yang paling berharga dari diri kita? Apa kira-kira yang paling berharga menurut antum dari diri antum? Hah? Nyawa kita. Iya kan? Yang kita paling sayang dari diri kita, hidup kita ini, nyawa kita. Ya. Sehingga ketika para sahabat rela mengorbankan jiwanya karena Allah dan Rasulnya, maka mereka wajar dikatakan orang yang sangat cinta kepada Allah. Ya, demikian. Karena mahabbah yang dibangun di atas tauhid dan keikhlasan. Ya. Meskipun secara fitrah kita tidak suka. Para sahabat juga apa? Tentunya jiwanya apa? Akan ada rasa berat ketika berjihad. Ya. Kita akan mungkin terluka, bahkan mati di medan perang, tinggalkan anak-anak, istri. Tapi karena saking cintanya mereka kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan kecintaan kepada selainnya, ya, selain keduanya, sehingga mereka rela berkorban. Kemudian kata beliau, ya, an-nawu tsani mahabbatun muharramah. Kalau tadi mahabbatun syirkiyah, ya, ini mahabbatun yang diharamkan, jadi lebih rendah tingkatannya, lebih apa? Lebih sedikit dosanya dibandingkan mahabbatun syirkiyah. Wa hiya mahabbatun ma yubghiduhullah minal mamnu'at wal manhiyat wal muharramat. Wa min dzalika mahabbatul musyrikin wa mahabbatul kuffar. Kata beliau, ya, kecintaan yang diharamkan, dia kecintaan terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala marah terhadapnya, apa-apa yang menjadikan Allah marah. Minal mamnu'at, yang ya, tidak boleh. Manhiyat, yang dilarang. Wal muharramat, yang diharamkan. Ini kata-kata mutaradifah. Kata-kata mutaradifah istilahnya, mata-mata ya, kata-kata yang semakna, sinonim kalau bahasa kita. Mamnu'at, manhiyat, muharramat. Kata beliau, di antara perkara tersebut yang disebut mahabbatun muharramah, yaitu cinta kepada orang musyrik dan cinta kepada orang kafir. Ini terkait dengan dunianya. Kalau ada orang cinta kepada orang kafir, cinta kepada orang-orang musyrik terkait dengan dunianya, maka itu diharamkan. Tapi kapan mereka cinta kepada akidahnya, ini mahabbatun syirkiyah wa kufriyah. Ini dibedakan. Ya, kalau kita lihat orang kafir, orang banyak yang kaya, ya, lihat orang-orang paling kaya sedunia, tidak ada muslim, iya kan? Ya, orang-orang terkaya sejagat, orang-orang non muslim semua. Maka kalau kita cinta terkait dengan dunia mereka, ya, dia katakan, wah, saya ingin sama mereka, enak sekali ya hidupnya. Ya, terkait dengan dunianya saja itu muharram. Tapi kalau dia cinta terkait akidahnya orang ini, maka itu bukan muharram lagi, tapi syirkiyah juga. Maka hati-hati. Kecintaan terhadap orang kafir demikian. Kalau kita cinta terhadap dunia mereka, maka ini diharamkan. Ya. Kemudian kata beliau, an-naw' tsalits, ya, jadi apa saja kecintaan yang membuat Allah Subhanahu wa taala apa? Murka. Cinta minuman keras,
cinta berjudi, cinta apa saja yang dilarang oleh Allah, maka ini diharamkan kecintaan yang demikian. Ya, wa nau tsalits mahabbatun tabiiyyah, mahabbah yang tabiat, ya, tabiatnya manusia. Wa hiya mahabbatul insan li auladihi, kata beliau, yaitu kecintaan apa? Manusia terhadap anak-anaknya. Wali abawai, kedua orang tuanya. Wali zaujati, ya, kepada istrinya. Wali asdiqaihi, kepada teman-temannya, sahabatnya. Hadi, kata beliau, mahabbatun tabiiyyah la yu'akhad 'alaiha al-insan. Itu asalnya. Kata beliau, semua kecintaan tabiat ini manusia tidak berdosa terhadapnya, tidak dihukum. Itu asalnya. Kalau tidak menjadikan kecintaan terhadap yang disebutkan itu melebihi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, atau karena saking cintanya dia kepada anaknya, istrinya, dia rela melanggar aturan-aturan Allah. Kalau cinta biasa, kita sayang kepada anak, istri, orang tua, teman-teman, itu kecintaan yang tabiat. Itu asalnya. Ya, tidak kita berdosa, tidak pula kita apa? Diberi pahala asalnya. Karena memang tabiat demikian. Bahkan kalau orang tua kita kafir, ada misalnya saudara antum kafir, antum cinta secara tabiat karena dia saudara antum, boleh. Tapi jangan cinta akidahnya, jangan cinta karena dunia yang dia miliki, karena dia kafir. Tapi cintai dia karena apa? Ada hubungan nasab dengan kita misalnya, boleh kita cintai demikian. Ya, saudara-saudara kita, meskipun dia kafir, karena tabiat manusia demikian, cinta kepada anak istrinya, kedua orang tuanya, ataupun sahabat-sahabatnya. Ya, kemudian kata beliau, an-naurai mahabbatun wajibah, ini yang harus. Wahiyya mahabbatu auliyaillah, wahiyal mahabbatu fillah wal muwalatu lillah, kullu hadza dahilun fi qoulihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kita beliau lihat, ya, cintaan yang wajib. Kecintaan apa? Kecintaan terhadap wali-wali Allah, ya, dan dia mencintai karena Allah, dan dia berwala lillah karena Allah. Maka kata beliau, semua ini masuk dalam firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Innal muhibbah liman yuhabba muti. Setiap orang yang mencintai itu dia cintai, ya, dia akan mengikuti setiap apa yang dikatakan yang dicintainya. Dan ketika antum cinta sama orang, pasti antum mencintai siapa yang dicintai orang tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala cinta kepada setiap orang yang beriman, maka wajib antum cintai dia. Mau saudara antum ataupun bukan, mau antum senegara atau bukan. Ketika dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW, maka wajib antum cintai, meskipun antum tidak kenal. Ini disebutkan di sini, kecintaan yang wajib. Ya, maka tidak akan keluar dari 4 perkara ini: kecintaan syirik, kecintaan yang muharram, ya, kemudian kecintaan yang tabiat, dan kecintaan yang wajib. Ya, kecintaan yang wajib. Kemudian kata beliau, kita pindah kepada matan, wal mahabbatu tanqasimu ila arbati anwa'in. Ya, beliau ulangi, baru Syekh Shahibul Matan sampaikan, padahal Syekh Fauzan sudah sebutkan duluan. Ya, mahabbatun syirkiyah, kata beliau, humul ladzina qala Allahu fihim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah ila qoulihi wa ma hum bi kharijina minan nar, dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ya sampai 167. Yang bisa lihat di situ, kata beliau, yang pertama mahabbatun syirkiyah, dan beliau juga membawakan ayat ini. Ya, mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait mereka dari surat ini. Ya, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Dia mencintai tandingan tersebut sebagaimana cintanya kepada Allah. Sampai firman Allah,
wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak masuk, mereka tidak akan pernah keluar dari neraka. Ini ya kecintaan kepada orang-orang musyrik. Ya, demikian. Masuk di dalamnya orang-orang munafik. Ya, masuk di dalamnya orang-orang munafik, ya, karena mereka mencintai kekufuran di dalam hati mereka. Namanya kecintaan itu asalnya hati. Ya. Yang namanya kecintaan itu asalnya di dalam hati. Ya, maka hati-hati kita melihat, ya, kadang orang pemain bola misalnya, yang paling banyak ini disebutkan, ya, paling suka dengan pemain bola, Messi, Ronaldo. Hati-hati kecintaan kita kepada mereka, meskipun dunianya itu kecintaan muharram, berdosa kita kalau kita cinta kepada mereka. Apa yang mau kita cintai apa dan mereka? Orang kafir kok. Ya, kalau mereka dikasih dunia, memang mereka dikasih. Ya, tidak boleh kita cinta sama sekali dengan orang-orang kafir. Apalagi kalau antum cinta bukan cuma dunianya. Oh, karena dia Nasoro, ya, dia Kristen misalnya, tidak boleh. Ya, Wallahu taala alam. Meskipun antum boleh doakan orang kafir itu selama dia masih hidup, antum boleh doakan semua dia dapat hidayah Islam. Apalagi kita lihat, oh, dia banyak membantu kaum muslimin, iya kan? Ada orang-orang kafir memang asalnya, ya, rajin untuk memberi. Ya, ketika ada musibah, bencana, terkadang orang-orang kafir yang kaya beri kaum muslimin. Maka boleh antum doakan mereka selama mereka masih hidup. Jangan ketika mereka meninggal. Kalau meninggal di atas kekafiran, tak boleh lagi antum doakan. Ya, tak boleh lagi antum doakan kebaikan. Ya, maka ini terkait dengan kecintaan ini. Ya, kemudian kata beliau bahwasanya namanya kecintaan ini terbagi menjadi 4. Sahibul matan beliau ulangi. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan, wa minan nasi mayattahidu min dunillahi andada ay syubaha'u wa nudara'u lillah. Ya, mereka menjadikan syubaha itu syabih, ya, menyerupakan, ya, wa nadhir, ya, sama maknanya, ya, menyamakan Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma ubida min dunillah faqad ittakhadha niddan lillahi wa syabihan lillah wa adila lillah, kata beliau. Setiap apa saja yang disembah selain Allah, maka sungguh dia dijadikan tandingan bagi Allah, diserupakan dengan Allah dan disetarakan dengan Allah, adil. Itu siapa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, diminta-mintai, sudah mati diminta-mintai di kuburannya. Ya, apalagi kalau di masa hidupnya dia memang berpesan. Ya, orang-orang demikian, maka ini semua yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal musyrikuna, kata beliau, yuhibbuna ma'budatahum mahabbatan syadidah. Orang-orang musyrik, ya, mereka mencintai sesembahan mereka dengan kecintaan yang keras, kecintaan yang sangat. Walidzalika, kata beliau, yamutuna dunaha. Dan oleh karena ini mereka rela mati karena kesesembahan mereka. Mereka diajak oleh Nabi untuk hanya menyembah Allah, mereka tidak mau. Ajalal alihata ilaha wahida. Apakah Nabi ini, kata mereka, mau menjadikan sembahan itu cuma satu? Maka mereka tidak mau. Maka mereka, kata beliau, mereka rela mati untuk sesembahannya. Wa yuqtaluna dunaha. Ya, bahkan mereka rela diperangi, dibunuh karena membela sesembahan mereka. Kalau kanu la yuhibbunaha ma qatalu dunaha, kata beliau. Kalaulah mereka tidak mencintai sesembahan mereka, mereka tentunya tidak akan berperang. Ya, demikian. Lakin yatamassakuna biha wa yuhibbunaha. Kata beliau, sungguh mereka berpegang teguh terhadap sesembahan mereka dan mereka cintai.
lianna usribat fi qulubihim waliyadu billah kata beliau. Sungguhnya mereka kata beliau usribat, saking parahnya mereka hilang hausnya, maksudnya kenyang, maksudnya mereka mendapatkan nikmat di hati-hati mereka terkait dengan apa? Sesembahan mereka. Ya, dan beliau berlindung kepada Allah waliyadu billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzin la yu'minuna bil akhirah wa idza dzukiral ladzina min duni idahum yastabshirun. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 45. Kata beliau membawakan ayat Az-Zumar ini, ya, apabila disebut nama Allah saja maka mereka sangat marah. Isma'as syadidu al-ghadab asyadid. Sangat marah, sangat jengkel kalau nama Allah yang disebut bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Dan apabila disebut sesembahan selain Allah, maka kata Allah mereka pun bergembira. Ya. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Dan dari manusia, beliau ulangi lagi ini ayat, ada yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, dia mencintai tandingan Allah tersebut sebagaimana dia mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Lianal musyrikina yuhibbunallaha mahabbatan mustarika bainahu wa baina ghairihi. Wa amma mahabbatal mu'minina lillahi fi mahabbati khalisah, fa hiya mahabbatun khalisah kata beliau. Karena sungguhnya orang-orang musyrik mereka mencintai Allah dengan kecintaan yang tercampur, mustarika, antara Allah dan selain Allah. Ya, orang-orang musyrik juga cinta juga kepada Allah, tapi juga cinta kepada selain Allah. Apa kira-kira buktinya orang-orang kafir, orang musyrik juga cinta kepada Allah? Apa kira-kira? Yang paling jelas di zaman itu mereka apa? Hah? Mereka apa? Hah? Apa? Haji, asal. Itu di antara mereka cinta kepada Allah. Mereka juga naik haji. Orang-orang Mekah. Ya, meskipun terkadang haji mereka salah. Ada yang telanjang. Ya kan disebutkan dalam Masailul Jahiliyah. Ya. Demikian. Tapi itu menunjukkan bahwasanya orang musyrik bukan ada rasa cinta kepada Allah, karena mereka juga terkadang beribadah kepada Allah, yaitu dengan berhaji. Ya, demikian. Dan memuliakan orang-orang yang berhaji, memuliakan orang-orang yang berhaji dengan memberi makan atau minum. Maka ini. Tapi kenapa mereka tetap dikatakan musyrik? Karena mereka mencintai selain Allah juga, sebagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu mereka buat patung. Dalam Ka'bah ada patung-patung. Karena mereka juga mencintai sesembahan itu. Ya, nanti Rasulullah hancurkan ketika Fathul Makkah. Ya, ketika beliau berhasil menaklukkan kota Mekah, baru dihancurkan seluruh patung-patung yang dalam Ka'bah. Ya. Kemudian kata beliau, walau membawakan ayat, ya, adapun kecintaan orang-orang yang beriman, ya, karena Allah, maka kata beliau itu adalah kecintaan yang khalisah, yang murni, yang ikhlas. Kata Allah, walau yarul ladzina dzalamu idh yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allah syadidul 'adzab, dalam surah Al-Baqarah. Kalaulah mereka orang-orang yang zalim, ya, mereka melihat sudah adab, dan sesungguhnya kekuatan seluruhnya milik Allah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya sangat keras siksanya. Ya, yaqulu jalla wala law ya'lamuna ma sayauluna ilai yaumal qiyamah ma'aman abaduhum lakana lahum hala akhar, lahum halun akhar, kata beliau. Kaulah kata beliau, mereka tahu akibat, ya, mereka di hari kiamat terkait dengan sesembahan mereka ini, maka mereka berada di kondisi yang lain. Ya, dahulu yang mereka sembah-sembah, patung-patung ataupun mungkin apa saja yang mereka sembah, akan berlepas diri. Orang Nasara ketika menyembah Nabi Isa nanti akan berlepas diri kepada
orang-orang yang menyembah beliau. Ya, li'annahum fi yaumil qiyamah, kata beliau, yatabarra al matbu'un minal atba. Karena sungguhnya, kata beliau, di hari kiamat orang-orang yang mengikuti, orang-orang yang diikuti, mereka akan berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti mereka. Bahkan syaitan nanti akan berlepas diri kepada manusia-manusia yang mengikuti mereka. Wa yukadzibunahum, bahkan mereka akan mendustakan orang-orang yang mengikuti mereka dulu. Wa yaquluna nahnu ma amarnakum bi ibadatin, maka mereka akan mengatakan, kata beliau, kami tidak memerintah kalian untuk beribadah kepada kami. Wala allamna annakum ta'budunana, wala alimna, kata beliau, kami tidak mengetahui bahkan sungguhnya kalian beribadah kepada kami. Orang-orang yang sudah meninggal, mereka mungkin orang soleh dulu, mereka tidak pernah mengajak agar mereka disembah, sehingga mereka ketika disembah ya sudah tidak tahu, maka mereka akan berlepas diri. Kecuali kalau di masa hidupnya dia memang yang mengatakan sembah saya, ya, maka dia akan mempertanggungjawabkan. Ya, ittabarra alladziina tubi'u minal ladziina tabau wa ra'ul adab wa taqatta'at bihimul asbab, kata beliau membawakan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 166. Kata Allah, tatkala berlepas diri orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti mereka, dan mereka seluruhnya sudah melihat adab, dan terputuslah segala sebab, yaitu segala kecintaan yang bukan karena Allah. Kata beliau, al-asbab hiyal mahabbah, terputus seluruh kecintaan yang bukan dibangun karena Allah. Ya, saudara kita pun kalau bukan kecintaan karena keimanan, itu akan meninggalkan kita nanti di hari kiamat. Apalagi orang lain, orang-orang kafir. Ya, kecintaan yang tidak terputus apa? Cuma kecintaan karena keimanan. Ya, kama yaqulu Ibnu Abbas, kata beliau, al mahabbah allati kanat fid dunya bainahum wa baina ma'budatin in qata'at, kata beliau. Ibnu Abbas, kata beliau, mengatakan kecintaan yang dulu di dunia antara mereka dan sesembahan mereka maka akan terputus, selesai. Ba'da an kanu yatahabbuna fid dunya, ya, yang mana ketika mereka di dunia, kata beliau, mereka saling cinta. Soro yatala'anuna fil akhirah, di akhirat, kata beliau, mereka akan saling melaknat. Innamat takhadtu min dunillahi authanam mawaddata bainikum fil hayati dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar, dalam surah Al-Ankabut ayat 25. Ayat, kata beliau, ini membawakan ayat, sesungguhnya orang-orang yang menjadikan tandingan bagi Allah, itu berupa authan, sesembahan selain Allah, yang mereka mawaddah bainikum, yang itu mereka saling cinta di antara mereka karena di dunia itu, jadi orang-orang musyrik, dan di hari kiamat mereka akan saling mengingkari di antara mereka, dan mereka akan saling melaknat di antara mereka, dan tempat mereka adalah neraka. Ya, ammal ladzina abadullaha wa akhlasu lahul ibadatah fa innallaha jalla wa ala yatawallahum fil akhirati wa yukrimuhum wa yudkhiluhumul jannatah, kata beliau. Adapun orang-orang yang menyembah Allah, ikhlas kepadanya dalam beribadah, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan berwala, mencintai mereka di akhirat dan memuliakan mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Ini kata beliau. Ya, Allah taala alam. Sudah waktu? Sudah ya? Kita insyaallah nanti lanjutkan ya. Kita ya santri ya senantiasa siap-siap ya. Sedikit ya sambil murojaah. Orang bisa baca kitab itu karena kebiasaan. Ya, santri terkhusus ataupun ikhwah yang lain biasakan membaca. Meskipun salah harokatnya, baca saja. Ya, antum bingung apalagi ini harokatnya, apalagi kedudukannya, baca saja. Ya, demikian belajar. Sama semua kita dulu belajar. Ya, belum paham. Tapi ya sebagaimana dikatakan, kalau bisa karena biasa. Ya,
Allah taala alam ya. Maka terkhusus santri terbiasalah membaca kitab ya supaya diberikan kemudahan insyaallah taala ya, meskipun tidak senantiasa karena kita juga ingin percepat pembahasan kita ya. Jadi kita selingi ya, kita bisa selingi sambil santri belajar memaknai, menterjemah ataupun membaca kitab ya. Ini insyaallah semua bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.